Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduTalk, Edukasi and Talk. Pada podcast kita kali ini, kita akan membahas tema yang berjudul Kemuliaan Bulan Ramadan dan Malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita akan membahas betapa istimewanya bulan Ramadan dan Malam Lailatul Qadar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Karama dari OSIM MTS At-Taqwa, Bondowoso. Di podcast kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ustaz Nasrullah SPD. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Anas yang telah meluangkan waktunya di podcast kita kali ini. Mohon izin kepada Ustaz Anas untuk memulai podcast kita kali ini. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai Malam Lailatul Qadar. Kalau boleh tahu, Ustaz, apa itu peristiwa Malam Lailatul Qadar? Baik, terima kasih. Kami mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kata Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata. Lailah itu artinya malam, Al-Qadri itu artinya kemuliaan, atau bisa juga diartikan dengan ketetapan. Di malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan atau malam ketetapan. Peristiwa apa saja yang terjadi di dalam malam Lailatul Qadar? Nah, hal ini bisa kita temui di dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat pertama. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Jadi peristiwa yang pertama pada malam Lailatul Qadar yaitu adalah peristiwa turunnya Al-Quran secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah atau langit dunia. Pada saat itu ya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ini juga perlu dipahami ya, banyak sekali yang ketukar kadang antara malam Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran mulai dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertama kali ayat yang turun. Nah itu biasa diperingati pada malam 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar di sini turun secara menyeluruh, lengkap mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Itu peristiwa yang pertama. Kami lanjutkan ayatnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan atau malam ketetapan yang lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Nah ini istimewanya untuk kita semuanya. Jadi pada malam itu menjadi suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Manakala kita beribadah pada saat itu, maka ibadah yang kita lakukan menjadi lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan di selain malam Lailatul Qadar. Itu peristiwa yang selanjutnya. Yang selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, yang terjadi atau peristiwa pada malam Lailatul Qadar yang selanjutnya adalah tanazzalul malaikatu warruh. Jadi para malaikat dan juga malaikat ruh, malaikat Jibril turun ke langit dunia biizni rabbihim, tentu dengan izin Tuhan mereka, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu semua para malaikat Jibril termasuk turun ke langit dunia untuk mengatur semua urusan-urusan yang ada di dunia. Ada ulama yang mengatakan pada saat itu malaikat menentukan
takdir-takdir seluruh makhluk yang ada di dunia. Dan juga ada ulama yang mengatakan pada malam itu menjadi doa para malaikat. Manakala ada makhluk atau manusia yang memohon ampunan kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang berzikir, bermunajat kepada Allah pada malam itu, malaikat Jibril mendoakan. Nah, itu beberapa urusan yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan teman-temannya, malaikat-malaikat yang lain. Terus juga pada Lailatul Qadar itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera, damai, sentosa. Hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu sampai dengan matla'il fajr, terbitnya fajar. Jadi pada Lailatul Qadar itu juga menjadi malam yang sangat damai, sejahtera, sentosa, yang penuh dengan keselamatan. Nah, itu peristiwa yang terjadi di dalam Lailatul Qadar gitu. Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat malam Lailatul Qadar? Banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan ya. Nah, terutama amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kelipatannya itu 1000 bulan lebih baik. Banyak orang yang mempraktekkan itu, banyak orang yang beriktikaf pada malam itu, ya betul, beriktikaf. Banyak orang yang membaca Al-Quran, beristighfar, membaca sholawat, berdoa dan lain sebagainya. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu amalan doa yang dianjurkan ketika menunggu datangnya Lailatul Qadar itu, kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pengampun, tuhibbul afwa, suka atau cinta memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, itu salah satu doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ustaz, bagaimana cara agar malam Lailatul Qadar menjadi momen untuk meningkatkan kualitas iman generasi muda yang suka bermalas-malasan saat 10 malam terakhir bulan Ramadan? Ya betul, karena memang pemuda saat ini ya banyak yang kalau dikatakan bermalas-malasan itu memang banyak nyatanya yang malas beribadah, malas naik ke masjid dan lain sebagainya. Itulah malah mereka kalau sudah bulan Ramadan itu banyak yang suka nongkrong di jalan-jalan, ngabuburit dan lain sebagainya. Sekarang sehingga yang tadarus sangat sedikit sekali, yang sholat tarawih sangat sedikit sekali. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin di suatu daerah atau suatu tempat diprogramkan ada semacam kegiatan pemuda, yang mana kegiatan itu berupa kegiatan untuk menghidupkan malam, baik dengan cara sholat malam bersama atau apalah, terserah yang disenangi oleh pemuda-pemuda tersebut, yang tentunya berbau ibadah kepada Allah gitu. Baik, kita akan lanjut materi kedua tentang bulan Ramadan dan pesantren Ramadan. Apa tujuannya diadakan pesantren Ramadan? Sebenarnya kalau menurut kami pribadi, tujuan kami mengadakan pesantren Ramadan di MTS Taqwa itu adalah untuk membentuk santri. Apa itu santri? Santri itu insan yang tri. Insan yang tri. T-R-I. Yang pertama adalah T, taqwallah. Membentuk insan yang taqwallah, takwa kepada Allah. Seperti apa insan yang takwa kepada Allah? Nah, kata takwa di sini berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan. Jadi ada rasa kewaspadaan, kehati-hatian. Al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Jadi bagaimana harapannya kami itu nantinya seluruh siswa-siswi menjalankan apapun yang diperintah oleh Allah dengan semaksimal mungkin, dan juga menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah dengan tanpa ditawar sedikit pun. Itu takwa yang pertama. Terus harapan yang kedua adalah R, ruhul jihad. Ada ruh perjuangan di dalam jiwanya seorang siswa-siswi MTS Taqwa Pondok Pesantren. Baik
perjuangan untuk agamanya, perjuangan untuk negaranya, bangsanya, perjuangan untuk keluarganya, perjuangan untuk dirinya. Ada ruh di dalamnya. Nah itu. Terus yang ketiga yaitu ilmiah. Jadi besar harapan dari kami, dari tujuan diadakannya pesantren Ramadan ini, nantinya ilmu-ilmu yang didapatkan oleh anak didik kami, peserta Pesrom MTS Taqwa Bondowoso ini adalah ilmu yang amaliyah, ilmu yang senantiasa nanti diamalkan dalam kehidupannya. Dan juga demikian. Jadi segala amal-amal yang dilakukan itu juga berlandaskan pada ilmiah. Jadi tidak membabi buta. Ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Nah itu 3 tujuan kami mengadakan pesantren Ramadan ini. Itu untuk membentuk santri, insan yang taqwallah, ruhul jihad, dan ilmiah. Apa manfaatnya pesantren Ramadan bagi generasi muda? Manfaatnya banyak sekali ya. Kalau kami ikuti dari berbagai macam kegiatan yang ada, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kalau dari segi manfaat kegiatan materi yang disampaikan kepada anak-anak, itu kami selaraskan dengan apa yang menjadi tujuan dari Yayasan At-Taqwa, yaitu mantap akidahnya, khusyuk ibadahnya, luas wawasannya, dan luas pergaulannya atau karimah akhlaknya. Itu. Jadi manfaat yang pertama, mantap akidahnya. Kami selipkan dalam kegiatan Pesrom ini dengan beberapa kajian-kajian. Salah satu untuk mendukung akidah yang mantap itu adalah kajian Aqidatul Awam. Terus juga khusyuk ibadahnya, ini juga ada kajian Safinatun Najah. Sehingga dengan harapan nanti ibadah dengan benar dan tepat, sehingga menjadi perantara khusyuknya dalam beribadah. Terus manfaatnya juga akan bertambah luas wawasannya. Jadi di madrasah kami menggunakan muatan lokal yang bernama Amsilati. Nah, di dalam Amsilati itu ada materi-materi agar siswa-siswi itu bisa membaca kitab kuning. Karena kenapa? Karena di dalam kitab kuning itu yang menjadi dasar. Banyak sekali sumber-sumber di sana yang menjelaskan tentang syariat Islam, tentang bagaimana Islam. Nah, sehingga dengan demikian, dengan kajian Amsilati tersebut, siswa-siswi bisa tambah wawasannya. Terus yang selanjutnya adalah luas pergaulannya atau karimah akhlaknya. Nah, ini dengan harapan demikian, sehingga ada salah satu kajian yang juga kami masukkan untuk mendorong siswa-siswi agar akhlaknya baik, yaitu ada kajian ta'limun muta'allim. Itu ada beberapa akhlak atau perilaku yang harus dilakukan oleh siswa-siswi, bagaimana itu nanti dijelaskan di sana. Itu manfaat dari segi materi yang ada yang kami siapkan dalam kegiatan pesantren Ramadan. Tapi kalau kita juga kita lihat manfaat dari beberapa pembiasaan kegiatan yang ada di pesantren Ramadan ini juga, kami ingin sekali nantinya seluruh santri atau seluruh siswa yang mengikuti pesantren Ramadan ini akan terbentuk di dalam hatinya panca jiwa santri. Ada 5. Yang pertama adalah keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan juga kebebasan. Nah, keikhlasan di sini kami sangat menginginkan setelahnya kegiatan pesantren Ramadan ini terlatih sudah anak-anak hatinya ikhlas, menjalankan semua apapun yang dilakukan dengan ikhlas. Dan juga ada manfaat kesederhanaan di sana. Mungkin yang di rumahnya oleh orang tuanya dibiasakan dengan makan enak, dengan tidur nyenyak, mungkin ya selalu disayang oleh orang tua dan lain sebagainya. Nah, di sini sangat sederhana sekali.
bagaimana makannya tidak berlebihan, tidurnya tidak berlebihan, semuanya serba sederhana. Terus di samping itu juga ada kemandirian. Jadi saya yakin nanti anak-anak kami, siswa-siswi MTS At-Taqwa Bondowoso itu pasti ada saatnya akan dilepas oleh orang tuanya. Ada saatnya nanti akan dilepas oleh guru-gurunya. Tidak selamanya akan bersama orang tua dan guru-gurunya. Maka dengan demikian, kita sejak dini mungkin melatih siswa-siswi untuk bisa mandiri. Dengan mandiri nanti akan membentuk jati diri yang sesungguhnya. Nah itu. Terus selanjutnya juga ada ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan, sangat melekat sekali rasa persaudaraan, sangat erat sekali rasa persaudaraan ketika kegiatan pesantren Ramadan. Salah satu contohnya di setiap asrama itu kami membentuk semacam dokter kecil. Jadi ketika ada teman-temannya yang sedang sakit ringan dan lain sebagainya, maka penanganan awal ya oleh temannya sendiri yang ditugasi untuk menjadi dokter kecil. Nah itu sangat akrab sekali dengan demikian. Termasuk juga ketika akan menyiapkan buka, menyiapkan sahur, itu wah luar biasa. Walaupun kelihatannya sederhana makan bersama gitu, tapi membentuk atau menjalin persaudaraan sangat erat dan sangat melekat pada saat itu. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Bukan berarti yang mengikuti PESROM ini bebas mau ngapain saja, mau ikut kegiatan atau tidak, ya bukan begitu. Artinya kami memberikan kebebasan untuk menjalani hidupnya. Kami memberikan kebebasan untuk memilih hidupnya. Karena memang setiap anak mempunyai jalan masing-masing. Tapi tetap dengan tuntunan para guru-guru yang ada di MTS At-Taqwa Bondowoso. Itu. Ustaz, apa saja keuntungannya diadakan pesantren Ramadan? Kalau berbicara masalah keuntungan, kalau dari segi finansial, dari segi materi, tidak ada keuntungannya kita mengadakan pesantren Ramadan. Karena memang di lembaga kami, di madrasah kami, MTS At-Taqwa Bondowoso, melaksanakan pesantren Ramadan ini ya dengan jalur khidmah. Mungkin nanti keuntungan yang diperolehnya, besar harapan dari kami adalah semua yang terlibat dalam kegiatan ini memperoleh curahan keberkahan. Berkah lembaganya, berkah madrasahnya, berkah guru-gurunya, berkah siswa-siswinya, berkah wali muridnya, dan berkah semuanya. Itu mungkin yang kami sangat berharap dari keuntungan kegiatan ini. Baik, kita sudah sampai di ujung podcast. Banyak sekali ilmu dan ajaran yang bisa kita ambil dalam podcast hari ini yang sudah disampaikan oleh Ustaz Anas. Sebelum itu, mungkin Ustaz ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk siswa-siswi MTS At-Taqwa Bondowoso yang sedang menjalankan pesantren Ramadan. Begitu, terima kasih. Nah, pesan Ustadz untuk seluruh siswa-siswi MTS At-Taqwa Bondowoso yang saat ini sedang menjalani pesantren Ramadan, terus kalian bersemangat, terus kalian senang mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Nikmati semua kegiatan-kegiatan dan rasakan nantinya barokahnya setelah kalian tumbuh dewasa kelak. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Anas yang sudah mau datang dan berbagi ilmu dengan kami. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman di luar sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari podcast Edukasi and Talk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Faris Karama, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.